Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih selamat menonton, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang bertemu kembali dengan para mahasiswa kajian strategik global Universitas Indonesia. Ini sebenarnya model kuliah umum saja. Dan di samping itu juga memang kuliah untuk sekarang kajian strategik global, ya untuk kuliah filsafat ilmu dan metodologi, khususnya untuk program kajian ilmu kepolisian dan kajian teroris. Teman-teman sekalian, kita sebenarnya ini lebih merupakan penjelasan dan sedikit latar belakang mengapa kita ada program kajian strategik global. Sebenarnya pembukaan kajian strategik global itu sangat berkaitan dengan perkembangan bagaimana universitas di berbagai negara, terutama sekali negara-negara yang sudah maju seperti Inggris misalnya, juga Amerika, melakukan transformasi universitas yang sangat luar biasa, terutama sekali setelah terjadinya perkembangan teknologi informasi, artificial intelligence, dan sering sekali juga misalnya kita katakan munculnya apa yang kita sebut dengan era globalisasi. Jadi dunia ini merupakan jaringan yang saling mempengaruhi satu sama lain, dan hal yang begitu juga misalnya terjadi pada perkembangan atau transformasi universitas. Para mahasiswa sekalian, dan ini juga terbuka untuk umum. Tadi saya katakan bahwa ada perubahan atau transformasi yang luar biasa terjadi di beberapa perguruan tinggi terkemuka di dunia, dan dari sini saya di awal ini saya hanya kemukakan dua universitas. Yang pertama adalah Harvard, yang kedua adalah Oxford. Teman-teman sekalian, kedua universitas ini melakukan transformasi yang sangat luar biasa, mengikuti sebenarnya perkembangan teknologi informasi dan artificial intelligence yang begitu besar sekali pengaruhnya, bukan hanya misalnya pada dunia pendidikan, tetapi pada berbagai macam masalah sosial budaya dan kehidupan yang berkembang sekarang ini. Teman-teman sekalian, jadi tadi kalau kita katakan misalnya ada transformasi yang luar biasa itu, dan transformasi itu sebenarnya disebabkan oleh beberapa hal. Jadi perubahan-perubahan itu karena beberapa alasan utama. Yang pertama adalah adaptasi terhadap perubahan dunia kerja. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita lihat sekarang ini ada kekhawatiran yang sangat luar biasa. Munculnya artificial intelligence itu menyebabkan dampak sebenarnya terhadap perubahan pada dunia kerja. Dengan teman-teman, Elon Musk sebenarnya sampai mengatakan bahwa artificial intelligence itu pengaruhnya bisa lebih dahsyat daripada bom atom, teman-teman sekalian. Jadi bom atom maksudnya di sini sebenarnya itu adalah pengaruh yang salah satu yang paling besar itu adalah bagaimana misalnya artificial intelligence itu menimbulkan dampak yang sangat luar biasa terhadap dunia kerja, dan sekarang ini memang sudah menjadi masalah besar. Apalagi misalnya kalau nanti kita mengatakan bahwa generasi muda kita itu seperti mengalami jumlah yang sangat besar, sementara misalnya lapangan kerja itu semakin sulit diperoleh, terutama sekali misalnya dengan adanya perkembangan artificial intelligence itu yang bisa menyingkirkan berbagai macam lapangan kerja yang muncul. Teman-teman sekalian, jadi ini sebenarnya yang utama sekali yang dimukakan oleh Elon Musk ketika dia mengatakan bahwa bahaya yang besar itu seperti bahaya bom nuklir itu sebenarnya terutama sekali dimaksudkan pada perubahan dunia kerja yang menimbulkan nanti masalah yang sangat luar biasa. Dan ingat tadi kita katakan bahwa kita sekarang lebih banyak misalnya membicarakan tentang masalah yang satu sama lain saling berkaitan. Jadi dunia kerja, tentang kemiskinan, tentang pengangguran, tentang masalah misalnya kriminal dan lain-lain, itu akan memunculkan berbagai macam masalah. Jadi kita tidak bisa melihat misalnya masalah itu adalah masalah yang sangat sederhana. Yang kedua adalah, jadi kalau kita katakan tadi misalnya adanya
masalah-masalah pekerjaan karena digantikan atau dilengkapi oleh teknologi digital dan otomatisasi, sementara bidang-bidang baru itu bermunculan dan kemudian akhirnya ini memungkinkan ya lebih mempersiapkan lulusan-lulusan yang relevan dengan pekerjaan-pekerjaan baru di universitas dan bukan hanya misalnya bagaimana di universitas tapi mestinya universitas itu harus memberikan ya pekerjaan atau misalnya memberikan keahlian bagi tenaga-tenaga kerja yang terampil. Yang berikutnya adalah kalau misalnya kita katakan tadi bahwa yang pertama adalah karena pengaruhnya terhadap dunia kerja. Yang kedua munculnya metode pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif. Teman-teman sekalian, mahasiswa yang saya senangi, saya sangat senang sekali dengan perhatian teman-teman selama ini. Jadi yang kita maksudkan di sini dengan metode pembelajaran yang lebih interaktif itu, sekarang itu sebenarnya dengan teknologi informasi, itu memungkinkan model pembelajaran yang lebih fleksibel. Dan kalau saya lihat sebenarnya seperti ya pendidikan di negara-negara maju itu memang sekarang mereka lebih banyak memberikan kuliah-kuliah yang sifatnya terutama sekali di program pasca sarjana itu kuliah-kuliah yang sifatnya sangat fleksibel. Jadi pembelajaran yang diberikan dengan menggunakan misalnya teknologi informasi itu dan lebih sebenarnya memberikan perhatian pada individu karena memang secara bebas bisa dilakukan misalnya ya diskusi dengan mahasiswa jarak jauh sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Jadi teman-teman sekalian, kalau saya lihat kadang-kadang ya cara kerja atau proses pendidikan dengan menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif ini sangat ya ada identiknya dengan bagaimana misalnya pendidikan yang dilakukan pada sekolah-sekolah misalnya di Finlandia. Karena sering sekali dikatakan dibahas sekarang bahwa Finlandia itu memang salah satu ya negara yang paling baik pendidikannya di dunia. Tapi itu sebenarnya bukan hanya misalnya pada permasalahan pembelajaran, tetapi juga memang kondisi pendidikan itu yang sangat tinggi. Karena di sana umumnya untuk ya tingkat dasar saja, ya guru-gurunya itu harus magister atau harus ya mempunyai pendidikan yang tinggi dan kemudian juga misalnya gaji yang memang sangat tinggi. Teman-teman sekalian, di Finlandia itu ya lebih sulit dan lebih dihormati misalnya bekerja sebagai guru dari misalnya hakim atau malah dokter. Dan untuk menjadi seorang guru itu bagi mereka itu sebenarnya memerlukan suatu syarat yang sangat-sangat tinggi dan itu memang yang memungkinkan mereka sebenarnya sangat maju. Dan saya pikir juga apa yang sekarang misalnya terjadi paling tidak misalnya walaupun berbeda jumlah penduduk dan ininya misalnya dengan Cina, dengan Tiongkok, tetapi juga ada perhatian yang sangat besar dan dana yang sangat baik untuk misalnya pendidikan dan riset-riset yang dilakukan oleh dosen-dosen di negara-negara maju itu. Teman-teman sekalian, jadi metode pembelajaran dan teknologi informasi memungkinkan tadi model pembelajaran yang sangat fleksibel, memberikan misalnya model pembelajaran jarak jauh, memberikan kursus yang sifatnya daring, dan kelas hybrid. Teman-teman sekalian, jadi artificial intelligence itu sekarang benar-benar digunakan ya sebagai materi pembelajaran dan penilaian yang menyesuaikan materi dengan kebutuhan masing-masing siswa. Jadi transformasi pendidikan di negara-negara yang maju itu seperti Harvard dan Oxford itu menawarkan pendidikan berkualitas tinggi kepada lebih banyak siswa di seluruh dunia. Teman-teman sekalian, semakin terbuka sebenarnya bagi ya banyak mahasiswa untuk bisa mengikuti pendidikan yang lebih terbuka dengan adanya misalnya apa kita tanda dengan perubahan atau transformasi pendidikan yang terjadi sekarang ini. Yang ketiga adalah pengembangan penelitian yang lebih canggih. Teman-teman sekalian, kalau kita katakan tadi misalnya ya ada proses pembelajaran yang katakanlah misalnya sangat didukung oleh kebebasan mahasiswa untuk misalnya melakukan pilihan-pilihan dengan bidang-bidang yang mereka ingini dan kemudian juga misalnya diskusi dengan para dosen dan guru besarnya. Mereka sebenarnya juga
mendapatkan pengembangan penelitian yang lebih baik dan canggih. Dengan memanfaatkan artificial intelligence, peneliti di bidang-bidang ilmu seperti misalnya kesehatan, ekonomi, politik, dan sains menjadi lebih efisien dan akurat. Jadi artificial intelligence dapat membantu para peneliti dalam meneliti dan menemukan, menganalisis data yang sangat kompleks. Kemudian juga misalnya membantu untuk pemodelan serta simulasi pada setiap penelitian yang mereka lakukan. Sebagai institusi yang menonjol dalam bidang penelitian, misalnya Harvard dan Oxford memanfaatkan artificial intelligence untuk menjaga posisi mereka sebagai pusat inovasi global. Yang keempat adalah kompetisi global dan aksesibilitas pendidikan. Dalam era digital ini, universitas dihadapkan pada kompetisi global yang sangat ketat. Dan itu sebenarnya tujuannya adalah agar tetap menarik bagi calon mahasiswa. Dan universitas harus menawarkan program-program yang relevan dengan perkembangan teknologi, termasuk kursus-kursus atau artificial intelligence dengan teknologi digital itu. Selain itu, teknologi memungkinkan mereka untuk menjangkau siswa yang lebih luas secara geografis sehingga meningkatkan aksesibilitas pendidikan yang berkualitas tinggi. Teman-teman sekalian, dari awal sebenarnya pemikiran-pemikiran yang dikemukakan pada bagian awal ini itu juga sangat mempengaruhi sebenarnya terhadap rencana waktu itu pembukaan program kajian strategik global di Universitas Indonesia. Dan yang kelima di sini kita lanjutkan lagi dengan pengembangan literasi digital dan etika teknologi. Teman-teman sekalian, seiring dengan semakin pentingnya artificial intelligence dan teknologi dalam kehidupan manusia, maka muncul pula tantangan etika yang sangat kompleks. Teman-teman sekalian, sering sekali orang menganggap ya bahwa teknologi dan artificial intelligence itu tidak memerlukan atau tidak begitu mementingkan apa yang kita sebut misalnya dengan permasalahan etika. Padahal semua sebenarnya kalau saya baca, hampir atau mungkin bisa saya katakan semua para ilmuwan yang membicarakan tentang apa yang kita sebut tadi dengan teknologi informasi dan artificial intelligence selalu membahas dan mengingatkan perlunya sekali pemahaman yang baik terhadap permasalahan etika, dan etika itu adalah etika yang sifatnya sangat kompleks seperti misalnya permasalahan privasi, permasalahan bias algoritmik, dan dampak sosial dari otomatisasi itu. Teman-teman sekalian, kita memang harus benar-benar paham karena memang ya etika, kalau kita misalnya tidak mengetahui sama sekali dengan etika dan kemudian misalnya melakukan sesuatu yang melanggar hak azazi, yang melanggar misalnya privasi, yang melanggar misalnya masalah-masalah etika, maka itu akhirnya menjadi permasalahan yang sifatnya bukan hanya sifatnya lokal atau nasional, tapi bisa menjadi masalah internasional. Teman-teman sekalian, jadi universitas terkemuka seperti saya katakan tadi hanya baru 2. Nanti kita jelaskan di bagian berikutnya bahwa hampir atau banyak sekali sekarang universitas itu melakukan atau membuka program-program baru yang sebenarnya program baru itu memang mereka buka dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah kita kemukakan tadi. Jadi tadi sudah kita katakan 5 alasan pembukaan itu, dan yang keenam adalah efisiensi, operasional, dan pengelolaan data. Pada bagian yang keenam ini misalnya teknologi, artificial dan informasi juga diterapkan dalam operasi internal universitas. Dan ini mulai dari manajemen administrasi hingga pemantauan kinerja akademik. Teman-teman sekalian, jadi artificial intelligence membantu mempercepat proses administrasi dan mengoptimalkan alokasi sumber daya yang memungkinkan universitas beroperasi lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan mahasiswa. Teman-teman sekalian, jadi secara keseluruhan dari 6 yang kita mukakan tadi, alasannya itu secara keseluruhan transformasi yang dilakukan oleh universitas-universitas ini merupakan respon terhadap tantangan
dan peluang yang dihadirkan oleh perkembangan teknologi dan informasi serta artificial intelligence yang tujuannya atau gunanya adalah untuk lebih meningkatkan kualitas, mempertahankan relevansi dan keunggulan mereka di era digital. Teman-teman sekalian, adalah sangat tidak mungkin kalau misalnya sekarang universitas, apalagi misalnya kalau di Indonesia, Universitas Indonesia itu mengabaikan perkembangan teknologi informasi, mengabaikan misalnya perkembangan ilmu pengetahuan-pengetahuannya baru, padahal sebenarnya universitas, apalagi misalnya untuk program pasca sarjana, S2 dan S3, mereka diharapkan bisa mengikuti perkembangan dan menghadapi masalah-masalah atau problem yang baru yang muncul, karena universitas itu tujuannya adalah untuk bisa membantu mahasiswa atau program S2 dan S3 itu menyelesaikan masalah-masalah yang sekarang muncul dan dihadapi. Teman-teman sekalian, kalau tadi dikatakan bahwa beberapa latar belakang yang menimbulkan menggerakkan atau menimbulkan perubahan atau transformasi itu, sekarang kita coba jelaskan misalnya banyak sekali ilmuwan yang mendukung transformasi universitas. Saya di sini hanya mengungkapkan beberapa, tapi lumayan juga jumlahnya. Yang pertama adalah tidak menjelaskan di sini bahwa ada ilmuwan-ilmuwan dan pemikir terkemuka yang telah membahas dan mengungkapkan pentingnya transformasi universitas di era digital ini. Jadi teknologi informasi dan artificial intelligence ini sangat membantu sekali untuk bisa misalnya mempercepat transformasi dan perubahan-perubahan yang diinginkan. Teman-teman sekalian, berikut adalah beberapa di antara ilmuwan yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah Klaus Schwab. Teman-teman sekalian, kalau sekarang misalnya kita mendengar ada istilah era 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan seterusnya, itu adalah sebenarnya istilah yang dikemukakan oleh Klaus Schwab melalui bukunya The Fourth Industrial Revolution, dan ini terbit pada tahun 2016. Teman-teman sekalian, jadi Schwab menjelaskan bahwa ada dampak revolusi keempat pada berbagai sektor, termasuk misalnya pendidikan. Ia menekankan perlunya adaptasi dalam pendidikan untuk mempersiapkan individu menghadapi perubahan teknologi yang sangat cepat dan untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Teman-teman sekalian, jadi jelas sekali kita walaupun misalnya bukan satu-satunya tujuan bahwa universitas itu menyiapkan dan mempersiapkan mahasiswa untuk terampil menghadapi dunia kerja, itu adalah salah satu bagian penting. Teman-teman sekalian, sebenarnya juga salah satu di antaranya adalah Luciano Lodidi, dan ini adalah sebenarnya profesor yang terkemuka sekali membicarakan tentang permasalahan etika komputer atau etika teknologi. Tapi mudah-mudahan nanti ada dijelaskan pada bagian berikutnya. Jadi yang kedua adalah Clayton Christensen. Dari Clayton Christensen ini adalah seorang profesor di Harvard Business School. Jadi Clayton Christensen terkenal dengan apa yang dia kemukakan dan sering sekali dikenal sebagai konsep disruptive innovation atau inovasi disruptif. Dalam konteks pendidikan tinggi menurut Christensen, dia mengatakan dan memperingatkan bahwa universitas tradisional akan tergeser jika tidak beradaptasi dengan perubahan, baik misalnya perubahan teknologi dan kebutuhan siswa. Menurut saya apa yang dikemukakan oleh Christensen itu benar. Apakah mungkin misalnya kita mencoba misalnya memberikan kuliah-kuliah mulai dari S1, S2, dan S3 itu hanya misalnya kuliah-kuliah yang sebenarnya sudah ketinggalan. Teman-teman sekalian, lalu bagaimana misalnya nanti kalau misalnya para mahasiswa itu selesai kerja? Apakah misalnya kita tidak merasa punya tanggung jawab untuk memberikan misalnya keterampilan yang mereka akan hadapi dan bagaimana misalnya perkembangan itu di tengah masyarakat? Jadi bersama
Christensen itu bersama temannya Michel Horn, dia menulis buku yang kita katakan tadi menjelaskan tentang prediksi mereka bahwa teknologi akan mengubah model pendidikan secara global. Jadi mereka mengatakan bahwa pendidikan tradisional itu sudah tidak layak diteruskan terus. Teman-teman sekalian, beberapa hari yang lalu ada saya sedikit misalnya bicarakan tentang pembahasan dari Profesor Christie yang mengatakan bahwa sebenarnya pendidikan yang sekarang itu tidak mungkin lagi misalnya kita samakan saja bagaimana seperti melanjutkan dari SLA ke universitas. Teman-teman sekalian, jadi model pendidikan tradisional itu mungkin masih bisa pada bagian-bagian pertama. Ya, katakan misalnya S1, kita coba jelaskan mereka bagaimana misalnya bagian-bagian pertama itu untuk memberikan pemahaman dasar yang bisa mereka nanti lanjutkan pada bagaimana perkembangan yang berkembang setelah teknologi informasi dan artificial intelligence itu sekarang sangat menguasai dunia. Teman-teman, jadi mereka menekankan jadi tadi Clayton dan temannya ini menekankan perlunya universitas untuk mengadopsi pembelajaran daring dan model hibrid agar tetap relevan. Yang ketiga adalah ilmuwan yang namanya adalah David Deming, dan David ini adalah profesor di Harvard. Dia profesor di Harvard Kennedy School dan juga sebagai profesor, dan ia berpendapat bahwa universitas harus mengintegrasikan keterampilan digital dan keterampilan sosial dalam kurikulum mereka. Prof. Deming ini memfokuskan penelitiannya pada perubahan yang dibutuhkan universitas agar lulusan mereka dapat bersaing dalam ekonomi yang didominasi oleh artificial intelligence dan otomatisasi. Dalam beberapa artikel dan karya ilmiah, ia menyoroti bagaimana mestinya teknologi sudah mengubah pasar tenaga kerja dan perlunya kurikulum yang menggabungkan keterampilan teknis dengan kemampuan sosial. Dan ini sangat diperlukan. Apalagi misalnya mahasiswa-mahasiswa yang belum memiliki pekerjaan dan pasti setelah selesai misalnya perkuliahan mereka akan terjun ke tengah masyarakat yang memang sudah berubah itu. Yang berikutnya adalah ada Profesor Eric Mazur. Dia adalah seorang fisikawan dan profesor di Harvard juga. Jadi profesor fisikawan di Harvard University. Eric Mazur adalah salah satu pionir dalam pembelajaran aktif, dan dia mengatakan bahwa universitas harus memanfaatkan teknologi untuk menciptakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan partisipatif. Ia percaya bahwa teknologi informasi memungkinkan pembelajaran yang lebih dalam dan membantu mahasiswa lebih aktif dalam proses belajar, dan ini dianggap penting dalam menghadapi era digital yang sekarang ini berkembang sangat luar biasa. Yang kelima adalah Audrey Bertans. Jadi Audrey Bertans ini adalah seorang penulis dan peneliti yang banyak melakukan atau mengkritisi teknologi. Dia mengatakan dampak teknologi itu dan bagaimana misalnya dalam karyanya ia membahas transformasi digital di universitas dan dampaknya bagi mahasiswa serta fakultas dan nama fakultas dan universitas itu kalau memang tidak bisa mengikuti perkembangan. Dan ia mengingatkan bahwa walaupun teknologi dapat membawa inovasi universitas, tapi juga harus berhati-hati terhadap tantangan-tantangan etis, termasuk misalnya permasalahan-permasalahan etika yang kita kemukakan di atas tadi. Bagaimana misalnya tentang hak-hak individu, tentang misalnya permasalahan data, penggunaan artificial intelligence yang memungkinkan itu semua berpotensi untuk eksploitatif.
teman-teman sekalian. Jadi etika itu sangat diperlukan untuk melindungi diri supaya jangan misalnya melakukan eksploitasi atau pelanggaran etik apalagi hukum. Yang keenam adalah Martin Ford. Martin Ford ini adalah penulis buku Rise of the Robot. Ini diterbit pada tahun 2014. Ia mengeksplorasi dampak otomatisasi dan artificial intelligence terhadap pekerjaan dan pendidikan. Meskipun fokus utamanya adalah ekonomi, tapi ia juga membahas bagaimana sistem pendidikan termasuk di universitas dan mengatakan perlunya menyelesaikan diri agar mahasiswa itu menghadapi dan siap menghadapi dunia yang semakin otomatis. Ia percaya bahwa universitas perlu lebih responsif terhadap kebutuhan keterampilan baru serta utamanya dalam teknologi dan literasi digital. Yang ketujuh adalah Brie Johnson and McAfee. Jadi Eric dan McAfee ini mereka adalah dosen di MIT dan melalui buku mereka mengatakan bahwa bagaimana mestinya teknologi digital dan artificial intelligence itu menciptakan tantangan besar bagi universitas. Mereka menekankan bahwa universitas harus menyiapkan lulusan yang mampu bersaing dalam dunia yang didominasi oleh teknologi artificial dan otomatisasi, serta harus bertransformasi dengan mengintegrasikan teknologi dan metode-metode baru dalam pendidikan. Yang kedelapan adalah Peter Scott. Peter Scott ini adalah seorang pakar pendidikan tinggi dan mantan rektor dari Kingston University, Inggris. Peter Scott berpendapat bahwa transformasi digital dalam pendidikan adalah sebuah kebutuhan, dan kebutuhan itu untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi tetap relevan. Kalau tidak, universitas yang tidak mengikuti perkembangan bisa akhirnya menutup diri. Teman-teman sekalian, jadi menurut Scott, universitas harus lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan teknologi serta memenuhi tuntutan globalisasi. Teman-teman sekalian, tadi pada bagian pertama, saya singgung sedikit Luciano Floridi. Luciano Floridi adalah profesor dari Universitas Oxford dan seorang ahli dalam filsafat informasi. Luciano Floridi menegaskan bagaimana teknologi digital dan transformasi dan informasi membentuk realitas dan ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang ini. Dalam karyanya tentang revolusi keempat dan bagaimana misalnya dia menjelaskan tentang permasalahan infosfer, ia mengatakan bahwa transformasi digital memerlukan perubahan dalam pendidikan, termasuk dan khususnya sebenarnya lebih utama di universitas untuk mengembangkan pemahaman etika dan implikasi sosial dari artificial intelligence dan perkembangan teknologi digital itu. Teman-teman sekalian, saya menutup pembahasan tentang ilmuwan-ilmuwan yang mendukung tentang perlunya sebenarnya bagaimana universitas harus melakukan transformasi. Dan teman-teman sekalian, saya sisipkan sedikit bahwa kajian strategi global Universitas Indonesia sebenarnya dari awal sudah mempertimbangkan apa yang dikemukakan pada kuliah-kuliah ini, bahwa pentingnya universitas dan di sini Universitas Indonesia bisa mengikuti perkembangan sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh profesor-profesor yang kita umumkan tadi. Dan bukan hanya itu saja. Selain misalnya pendapat para profesor ini, kita juga akan menjelaskan misalnya beberapa lembaga yang sifatnya lembaga internasional dan nasional yang menyatakan pentingnya melakukan perkembangan dan memfokuskan misalnya bagaimana universitas itu harus bisa mengikuti kemajuan. Teman-teman sekalian,
Jadi universitas sebenarnya diharapkan mendorong ya tumbuhnya, perkembangan dan bagaimana misalnya mahasiswa-mahasiswa yang setelah selesai dalam perkuliahan bisa menghadapi perubahan-perubahan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Teman-teman sekalian, yang bagian sekarang ini justru ya kita akan mencoba menjelaskan lembaga internasional yang menyatakan perlunya transformasi universitas itu dilakukan. Teman-teman sekalian, ada beberapa pendidik ya dan juga misalnya ahli-ahli pendidikan yang sifatnya internasional dan nasional yang mengungkapkan pentingnya mendukung transformasi universitas itu, khususnya misalnya berkaitan dengan penerapan teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan inovasi pendidikan tinggi. Berikut ini ada beberapa di antaranya, dan ini juga saya tidak kemukakan ya banyak, tapi saya coba ambil beberapa lembaga penting. Yang pertama adalah UNESCO, jadi United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization ini adalah organisasi yang sebenarnya tugasnya mempromosikan akses pendidikan tinggi yang berkualitas di seluruh dunia. Ini adalah bagian dari PBB yang diberi tugas untuk misalnya ya bagaimana universitas itu bisa berkembang dan bisa misalnya ya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Teman-teman sekalian, jadi ya UNESCO sebenarnya mendukung transformasi universitas melalui penelitian, publikasi, dan program-program bantuan. Salah satu inisiatifnya ya adalah apa yang disebut dengan education agenda pendidikan yang dikemukakan pada tahun 2000 sampai 2030. Agenda ini bertujuan untuk memastikan inklusivitas digital dan transformasi pendidikan melalui teknologi, termasuk di universitas. UNESCO juga mendukung penelitian tentang pembelajaran digital dan kebijakan pendidikan yang berbasis artificial intelligence. Organisasi internasional yang kedua adalah OECD. Jadi organisasi ini adalah organisasi ekonomi dan kerjasama pembangunan dunia. Ini mengatakan bahwa OECD mendukung transformasi universitas melalui pendidikan dan publikasi, dan ini dilakukan untuk mendorong inovasi dalam pendidikan tinggi, ya. Dan laporan-laporan mereka adalah menyatakan bagaimana misalnya perlunya pendidikan tinggi itu, ya, menerapkan atau mendukung keterampilan digital dan perubahan dalam kurikulum. Dalam pemikiran dan upaya dari OECD, mereka juga membantu pemerintah dalam pendidikan dan kebijakan yang mendukung teknologi dalam pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan yang relevan di era digital ini. Lembaga yang ketiga adalah World Bank. Jadi, Bank Dunia berperan dalam mendanai proyek-proyek pendidikan tinggi di negara-negara berkembang untuk meningkatkan akses terhadap teknologi informasi di universitas. Teman-teman sekalian, jadi Bank Dunia mendukung proyek-proyek yang berfokus pada pengembangan infrastruktur digital itu dan pendidikan daring. Teman-teman sekalian, jadi pembelajaran berbasis teknologi di institusi pendidikan tinggi, kita lihat mendapat dukungan yang sangat luas dan luar biasa dari lembaga-lembaga internasional. Dan sudah kita kemukakan tadi 3 lembaga. Yang berikut adalah apa yang kita sebut dengan European Union. Jadi Uni Eropa juga melalui program mereka seperti Horizon Eropa dan Digital Education, ya, Digital Education Action Plan mendorong digitalisasi pendidikan di negara-negara anggotanya, tapi juga misalnya bagi negara-negara lain. Uni Eropa menyediakan dana untuk proyek-proyek penelitian di universitas yang berfokus pada transformasi digital itu. Teman-teman sekalian, jadi pengembangan artificial intelligence di pendidikan, ya, dan metode pembelajaran inovatif ini sangat didukung oleh
Eropa, ya Uni Eropa, dan mereka juga memiliki program-program yang kita sebut misalnya dengan Erasmus, ya ini adalah sebenarnya ahli pendidikan dari Belanda. Jadi sering sekali ini ya Erasmus juga adalah salah satu universitas terkemuka di Belanda. Saya kebetulan memang riset disertasi saya adalah di Universitas Erasmus ini, teman-teman sekalian. Jadi ya mereka mendukung bagaimana misalnya kerjasama internasional dalam pendidikan tinggi untuk inovasi digital. Yang kelima adalah International Asosiasi dari universitas-universitas dari lembaga ini. Ya, terdiri dari lebih dari 600 universitas di seluruh dunia. Jadi EAU mendukung pengembangan pendidikan tinggi yang inovatif dan inklusif, serta mendorong kerjasama antar universitas dalam penggunaan teknologi tinggi. Dan IAU ini juga mengadakan konferensi dan forum fokus pada beberapa perubahan pendidikan tinggi termasuk transformasi digital. Teman-teman sekalian, masih ada misalnya apa yang kita sebut dengan World Economic Forum, ya, dan ini juga misalnya sebenarnya berpengaruh besar untuk mendukung apa yang kita sebut tadi dengan ya bagaimana universitas bisa menyediakan diri untuk bisa melakukan transformasi. Teman-teman sekalian, masih ada lembaga-lembaga nasional, misalnya seperti Ministry of Education, ini ya terdiri dari 15 negara, kementerian dari 15 pendidikan. Kemudian ada lagi misalnya yang berikutnya adalah National Science Foundation. Ini adalah dari Amerika Serikat dan saya tidak jelaskan lagi satu persatu. Yang berikutnya misalnya ada lagi misalnya ya UK Research and Innovation, ini dari Inggris ya. Ini juga adalah sebenarnya melakukan upaya untuk membantu bagaimana pendidikan transformasional itu berjalan dengan baik. Kemudian juga misalnya ada yang kita sebut dengan Australian Research Council. Ini juga sebenarnya merupakan satu lembaga yang juga mendukung dan membantu untuk pembangunan ya transformasi di universitas. Kemudian teman-teman sekalian, saya tidak menjelaskan lagi karena begitu sebenarnya banyak data-data yang sudah disiapkan untuk menjelaskan bagaimana perlunya universitas sekarang ini melakukan transformasi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi itu. Teman-teman sekalian, yang sekarang kita mencoba untuk menjelaskan bukan lagi lembaga-lembaga yang mendukung itu, tetapi memang beberapa program baru di universitas terkemuka di dunia. Teman-teman sekalian, ini juga banyak sekali universitas yang sudah melakukan perkembangan dan perubahan itu. Ya, misalnya University of London melalui program online MSc in Leadership. Universitas ini menawarkan kursus mencakup tentang kepemimpinan virtual. Ya, ingat teman-teman sekalian. Jadi sekarang juga misalnya di kajian strategi global, kita juga lagi memikirkan kemungkinan pembukaan apa yang kita sebut sekarang virtual leadership. Kemudian ada universitas dari Inggris ya. Jadi mereka juga misalnya membuka program MBA dan juga ini adalah ya kepemimpinan dalam konteks digital dan virtual. Di Amerika juga ada Harvard ya. Mereka juga misalnya membentuk dan membangun program Harvard Online Learning, menawarkan kursus terkait dengan kepemimpinan digital. Ya. Jadi ada kepemimpinan digital dan sekarang teman-teman sekalian, virtual itu banyak sekali digunakan sebagai salah satu judul atau nama dalam ya kuliah-kuliah yang diberikan. Misalnya ada Harvard Business School online, ada misalnya ya virtual politik, ada misalnya cyber ekonomi dan segala macam itu bermunculan nama-nama baru. Dan berikutnya di sini saya katakan sedikit misalnya apa yang terdapat misalnya pada universitas lain. Teman-teman sekalian, saya lampaui saja nama-nama ini. Jadi kuliah-kuliah atau pokok-pokok bahasan dalam program baik misalnya master atau misalnya doktor. Sekarang virtual leadership biasanya mencakup berbagai macam topik yang relevan dengan pembangunan dalam virtual atau kuliah jarak jauh.
teman-teman sekalian, berikut adalah saya tambahkan sedikit beberapa pokok bahasan yang sering sekali misalnya digunakan. Dan saya lihat ini sebenarnya ya mata kuliah atau ya materi kuliah pokok bahasan yang disampaikan terutama sekali pada universitas yang sudah melakukan itu seperti Oxford dan Harvard. Teman-teman sekalian, jadi yang pertama misalnya membahas tentang definisi dan konsep. Jadi pemahaman dasar tentang kepemimpinan virtual itu, termasuk misalnya perbedaan utama dari kepemimpinan tradisional. Teman-teman sekalian, kepemimpinan tradisional itu kan memang sudah lama, dan saya pikir memang sekarang itu sesuai dengan penjelasan apa yang kita kemukakan dari bagian awal sampai sekarang ini. Ya, universitas-universitas itu sebenarnya sekarang sudah melakukan transformasi. Dan sebenarnya itu yang kita harapkan juga terjadi di Universitas Indonesia. Teman-teman sekalian, makanya mungkin saya tidak tahu apakah memang benar selalu saya katakan bahwa kajian strategi global itu sebenarnya adalah kajian yang pertama kita buka di Indonesia ini. Dan mudah-mudahan nanti universitas lain juga bisa mengembangkan hal yang sama. Yang kedua adalah juga misalnya menjelaskan atau pokok bahasanya tentang model kepemimpinan virtual. Jadi model-model kepemimpinan yang relevan untuk lingkungan ya virtual. Sekarang teman-teman sekalian, ya masalah seperti saya katakan tadi, misalnya tentang virtual politik, ya cyber politik dan segala macam itu sekarang berkembang luar biasa dengan judul-judul baru atau misalnya program baru. Yang berikutnya adalah bagian yang kedua, ya ada komunikasi dalam lingkungan virtual. Teman-teman, ya pokok bahasan di sini biasanya dia menyangkut dengan teknologi komunikasi, alat dan platform yang digunakan dalam komunikasi virtual, kemudian strategi komunikasi efektif. Ini menjelaskan tentang cara menyampaikan pesan secara jelas dan efektif dalam lingkungan digital. Dan yang berikutnya adalah mengatasi hambatan-hambatan komunikasi serta tantangan dalam komunikasi virtual dan bagaimana mengatasinya. Yang ketiga adalah kuliah manajemen tim jarak jauh. Ini adalah misalnya rekrutmen untuk ya strategik untuk merekrut dan mengintegrasikan ya anggota tim baru secara virtual. Teman-teman sekalian, kalau kita misalnya melakukan kuliah-kuliah sifatnya virtual ini memang sangat memerlukan kolaborasi antara dosen-dosen. Yang ketiga adalah koordinasi dan kolaborasi. Ini adalah cara bagaimana memfasilitasi kerjasama yang efektif di antara anggota tim yang kita katakan sebelumnya. Yang berikutnya adalah motivasi dan pengelolaan kinerja. Teknik ini untuk memotivasi dan mengevaluasi kinerja anggota tim yang bekerja bukan pada satu tempat atau universitas, tapi misalnya bekerja dalam tim jarak jauh. Yang keempat adalah membangun budaya digital. Dalam membangun budaya digital ini cara membangun dan memelihara budaya dan bagaimana misalnya perusahaan yang kuat dapat melindungi secara mendalam lingkungan virtual yang mereka bangun. Yang berikutnya adalah kepemimpinan inklusif. Ini membahas tentang strategi untuk memasuki ya dan memastikan keterlibatan dalam inklusi dalam tim virtual. Teman-teman sekalian, yang kelima adalah manajemen konflik dan resolusi masalah. Di sini identifikasi dan resolusi konflik itu penting. Dan itu adalah teknik untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik dalam tim virtual. Kemudian juga mediasi dan negosiasi. Ini fokusnya pada keterampilan untuk melakukan mediasi dan negosiasi dalam konteks virtual. Yang keenam adalah kepemimpinan adaptif dan inovatif. Yang berikutnya saya tidak jelaskan lagi. Yang ketujuh adalah etika dan kepemimpinan digital. Teman-teman sekalian, tadi sudah kita katakan bahwa etika itu memang bagian yang sangat perlu, dan yang berikutnya adalah yang kedelapan adalah praktek dan studi kasus. Teman-teman sekalian,
Itu hanya satu contoh. Bagaimana misalnya materi yang diberikan dan itu tidak selesai, tidak lengkap, tapi sudah sebagian besar menjelaskan tentang pokok-pokok bahasan yang diberikan pada ya program baru yang tadi kita katakan misalnya dengan ya studi apa yang kita sebut tadi dengan virtual leadership. Teman-teman sekalian, pada bagian berikut ini sebenarnya banyak sekali masih Uni Eropa yang membuat ya program-program itu misalnya ada ya maksudnya bukan program-program yang sama. Misalnya di University of London dibuka program online MSc in Leadership, kemudian di University of Heathrow Inggris, kemudian misalnya di Amerika tadi kita katakan misalnya ada Harvard, kemudian ada misalnya University of California, ya ada di sini misalnya kepemimpinan lingkungan virtual, kemudian ada Universitas Unik dan teman-teman lain. Jadi teman-teman sekalian, dari penjelasan-penjelasan yang dikemukakan ini sebenarnya memang salah satu tujuannya adalah lebih memberikan kepercayaan pada mahasiswa dan juga misalnya tentu ya para pengajar bahwa sebenarnya program ini memang mestinya adalah satu program yang harus didukung oleh UI dan bukan hanya UI menurut saya tetapi sebenarnya secara nasional, dan mudah-mudahan memang kita bisa mengembangkan program ini dan sangat ideal sebenarnya jika kajian strategik global ini dia menjadi satu pusat pengembangan program atau transformasi di Universitas Indonesia dan semua guru besar, dosen-dosen yang berkualitas mendukung program-program dan pengembangan program-program yang kita sebut bicarakan dalam kuliah kita kali ini tentang apa yang disebut dengan transformasi universitas. Menurut saya tidak ada jalan lain karena pengembangan teknologi tinggi, artificial intelligence itu sesuatu yang tidak bisa kita hambat dan dia berkembang sangat cepat, sangat luar biasa. Dan oleh karena itu, universitas perlu juga memikirkan dan mentransformasi diri supaya kita tidak tertinggal dari kemajuan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, utama sekali mahasiswa program kajian strategik global, baik yang sudah selesai, yang masih mengikuti perkuliahan. Jangan ya sampai misalnya ada isu-isu yang membuat kita lemah. Kita harus tetap kajian strategik global ini harus tetap berkembang dan maju, dan mudah-mudahan masih akan berkembang terus-terusnya, bukan hanya di Universitas Indonesia tapi juga di berbagai macam universitas di Indonesia ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian teman-teman, saudara semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.